Terminal itu berdengung dengan suara langkah kaki, suara klakson, dan aroma bensin yang menyengat. Di tengah keramaian, seorang pria bertubuh kekar berdiri di atas gerobak busnya, matanya menembus setiap orang yang lewat. Komar, namanya selalu diucapkan dengan rasa takut oleh setiap pedagang, sopir, dan penumpang. Ia bukan sekadar preman biasa, ia adalah penguasa terminal yang kejam, sombong, dan tak terkalahkan. Bahkan sekadar menatapnya bisa membuat seseorang kehilangan keberanian. Para pedagang kecil menunduk, merapikan dagangan mereka seolah napas Komar bisa menghancurkan usaha mereka dalam sekejap. Beberapa mencoba menahan amarah, tapi rasa takut selalu menang. Komar menertawakan mereka, tertawa yang dingin dan penuh ejekan. Suaranya terdengar sampai ke ujung terminal, membuat anak-anak yang bermain di dekat gerbang menunduk dan berlari, meninggalkan mainan yang berantakan. Terminal ini miliknya, dan setiap sudutnya menjadi panggung pertunjukan kekuasaannya. Ia berjalan di antara tumpukan kardus dan gerobak pedagang, menendang salah satu kotak hingga berhamburan, kemudian melangkah pelan sambil menatap pedagang yang mencoba melawan tatapannya. "Siapa berani melawan aku?" Suaranya bergema, menebar ketegangan. Semua orang menelan ludah mereka, menunduk, tahu bahwa jawaban mereka bisa berupa rasa sakit atau bahkan kematian. Komar tersenyum sinis, menikmati aura teror yang ia ciptakan. Namun, di antara hiruk-pikuk terminal, ada sepasang mata tua yang menatapnya dari balik bayangan gerbang. Mata itu tajam, penuh pengalaman dan kilatan dingin yang sama seperti mata Komar saat ia menebar ketakutan dulu. Orang-orang tidak mengenali sosok itu, tapi Bagio, mantan preman paling ditakuti terminal, telah kembali diam-diam. Ia tidak mencari kekuasaan, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghadapi Komar dan menebus masa lalu terminal yang penuh darah. Komar merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sebuah getaran halus menghampiri udara, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia berbalik, menatap sudut gelap terminal, dan hanya melihat bayangan. Tawa sinisnya mulai bergetar sedikit, rasa penasaran bercampur ketakutan yang jarang ia rasakan. Pedagang yang berdiri di dekatnya menatapnya dengan mata yang mulai menyala, mereka merasakan ada perubahan, meski tidak tahu dari mana asalnya. Langit di atas terminal mulai gelap, dan lampu-lampu yang menyala menebar bayangan panjang ke lantai berdebu. Suara klakson dan teriakan sopir menjadi seperti simfoni ketegangan. Komar menendang gerobaknya sendiri, menandakan bahwa ia masih berkuasa. Tapi di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang asing, sebuah firasat bahwa dominasi yang selama ini ia banggakan bisa saja runtuh. Sementara itu, Bagio bergerak perlahan, memeriksa setiap sudut terminal. Ia mengingat semua langkah dan strategi yang pernah ia gunakan untuk menaklukkan tempat ini. Setiap anak buah Komar yang berpatroli tidak menyadari keberadaan Bagio. Dan di balik bayangannya, Bagio tersenyum tipis. Ia tidak akan memulai pertarungan malam itu, tapi ia tahu, hari-hari Komar sebagai penguasa terminal telah dihitung. Terminal itu, yang selama ini dipenuhi ketakutan dan teror, kini mulai berbisik-bisik tentang perubahan. Bayangan Bagio yang kembali, meski belum terlihat oleh semua orang, menimbulkan ketegangan baru. Dan di atas gerobak bas, Komar menatap keramaian, tersenyum sinis, tapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Dominasi yang ia bangun begitu kokoh, mungkin tidak sekuat yang ia kira. Malam itu, terminal menjadi saksi bahwa badai akan segera datang. Malam itu, terminal menjadi lebih sepi. Lampu-lampu jalan bergetar di atas aspal berdebu, menciptakan bayangan yang menari-nari di antara gerobak dan tumpukan kardus. Di balik bayangan gelap itu, Bagio melangkah perlahan. Rambutnya sudah memutih, wajahnya berkerut, tetapi matanya tetap tajam, seperti baja yang menahan waktu. Setiap langkahnya terasa berat, namun penuh tekad. Ia bukan lagi preman yang haus kekuasaan, tapi bayangan masa lalu yang menunggu momen untuk menebus kesalahan dan mengakhiri teror yang kini diciptakan Komar. Ia mengamati Komar dari kejauhan. Pria muda itu, masih sombong dan penuh amarah, berjalan di tengah terminal dengan aura yang menakutkan. Komar menertawakan pedagang yang mencoba melawan, menghancurkan kotak dagangan, dan menebar ketakutan. Bagio merasakan getaran familiar di udara, getaran kekuasaan yang dulu pernah ia rasakan sendiri. Hati kecilnya berdebar, bukan karena ingin kembali menjadi raja, tapi karena rasa tanggung jawab pada terminal yang pernah menjadi medan perang hidupnya. Bayangan masa lalunya sendiri seolah membisikkan rahasia yang telah lama terkubur. Ia ingat darah yang pernah ditumpahkan,
teriakan yang pernah mengguncang terminal, dan ketakutan yang ia sebarkan dulu. Kini semua itu menjadi pelajaran, bukan alat untuk menaklukkan. Bagio menatap Komar, menyadari bahwa musuhnya bukan hanya seorang preman sombong, tapi simbol dari tirani yang harus dihancurkan. Ia tahu, satu langkah yang salah bisa membuatnya terperangkap kembali dalam kekerasan yang tidak ada akhirnya. Dari sudut terminal, beberapa pedagang memperhatikan sosok Bagio yang diam. Mereka tidak tahu siapa dia, tetapi ada aura yang berbeda, ketenangan yang mengintimidasi, kekuatan yang tersembunyi di balik kesabaran. Bisikan mulai terdengar, "Apakah itu, Bagio?" Kata itu seperti mantra, membangkitkan harapan dan ketakutan sekaligus. Mereka menunduk, berharap hanya menjadi saksi perubahan, bukan korban dari pertarungan yang akan datang. Komar, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Ia menatap bayangan gelap yang melintas di ujung terminal dan tersenyum sinis. "Hah, siapa itu?" gumamnya. Namun di dalam hatinya, rasa penasaran bercampur ketakutan mulai muncul. Ada sesuatu di sosok itu yang mengingatkannya pada cerita-cerita lama, cerita tentang preman yang paling kejam dan paling ditakuti di terminal, seorang legenda yang dulu tak terkalahkan. Bagio menunggu dengan sabar. Ia tidak terburu-buru, mengetahui bahwa kesabaran adalah senjata yang paling ampuh. Ia menelusuri setiap sudut terminal, mengingat gerakan Komar, memperhatikan anak buahnya, dan mencari celah yang akan menentukan kejatuhan penguasa sombong itu. Setiap langkah Bagio dipenuhi konsentrasi, setiap napasnya menyatu dengan ritme terminal yang kini dipenuhi ketegangan dan rasa ingin tahu. Malam semakin larut, dan hawa dingin mulai menyelimuti terminal. Lampu kuning temaram menciptakan bayangan panjang yang menutupi gerobak, tumpukan kardus, dan jalanan yang berdebu. Di tengah ketegangan itu, Bagio menatap Komar lagi. Ia tahu, suatu hari nanti mereka akan bertemu secara langsung. Dan ketika itu terjadi, darah akan menetes, dan terminal akan berubah selamanya. Sementara itu, pedagang dan sopir mulai pulang, menutup dagangan, dan menatap dengan was-was. Mereka merasakan sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah nasib terminal selamanya. Terminal yang selama ini dipenuhi ketakutan perlahan-lahan mulai menyadari, bayangan masa lalu telah kembali. Dan malam itu, rasa takut yang dulu begitu kuat mulai bercampur dengan harapan baru, bahwa suatu hari, Komar yang sombong dan kejam tidak akan lagi menguasai mereka. Terminal itu terasa berbeda malam itu. Suara klakson dan langkah kaki masih memenuhi udara, tetapi ada ketegangan yang tak terlihat. Pedagang yang biasanya menunduk dan tergesa-gesa menata dagangan kini menatap ke arah sosok tua yang berjalan di bayangan gerbang. Mata mereka terbuka lebar, napas mereka tertahan. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara gerobak dan tumpukan kardus. "Apakah itu, Bagio?" Nama itu menggetarkan hati siapapun yang pernah mendengar cerita masa lalunya. Komar, berdiri di tengah lapangan terminal, merasakan sesuatu yang asing. Ia menatap kerumunan pedagang, kemudian menoleh ke arah bayangan yang diam di sudut. Matanya menyipit, senyum sinisnya tetap ada, tetapi ada kilatan ragu yang sulit ia sembunyikan. Ia tidak pernah takut pada siapapun, tidak pernah. Tapi sesuatu tentang aura Bagio membuat jantungnya berdegup lebih cepat, dan udara panas di terminal terasa semakin pengap. Pedagang mulai menatap Komar dengan cara yang berbeda. Mereka yang dulu gemetar di hadapannya kini menahan napas sambil menyelinap di antara kerumunan. Beberapa pedagang mengisyaratkan satu sama lain, mencoba menjaga jarak, namun ada rasa keberanian baru yang mulai tumbuh. Bagio diam di bayangan, memperhatikan, menunggu gerakan Komar, dan secara tak langsung memberi harapan bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Komar mulai bergerak, menendang kotak dagangan yang berserakan, menegaskan kekuasaannya. Suara dentuman itu menggema di terminal yang semula hening sesaat. Anak buahnya bersiap di sekitar, membentuk lingkaran pengamanan. Namun, mata mereka sesekali menoleh ke Bagio, merasa ada sesuatu yang berbeda. Aura Bagio tidak hanya menakutkan, tapi juga mengandung kepercayaan diri yang tak bisa mereka ganggu. Udara terminal terasa panas, bercampur dengan bau bensin, keringat, dan debu. Setiap langkah Komar terasa berat, seolah terminal sendiri menolak kekuasaannya. Ia mulai tersadar bahwa dominasi yang selama ini ia banggakan bisa terguncang. Getaran halus ketegangan menyebar ke setiap sudut, membuat pedagang menunduk lebih cepat dan sopir bus menekan rem lebih keras. Semua orang merasakan bahwa badai akan segera datang. Bagio,
Di sisi lain, tetap tenang. Ia berjalan perlahan, menelusuri sudut terminal, mengamati setiap anak buah Komar, dan menilai posisi mereka. Ia tidak ingin menyerang malam itu, ia hanya ingin memberi sinyal bahwa perubahan sedang berlangsung. Setiap gerakan Bagio, meski lambat, membangkitkan rasa takut yang tak kasat mata pada Komar dan ketegangan pada para saksi yang menonton. Komar berbalik beberapa kali, matanya tajam, mencoba menebak siapa sebenarnya pria tua itu. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Namun semakin lama, aura Bagio semakin menekan, seolah udara di sekitarnya menjadi berat, dan langkah Komar mulai goyah sedikit. Ia tersadar, ini bukan pedagang kecil, bukan anak buah yang lemah. Ini adalah legenda yang pernah menaklukkan terminal, dan legenda itu kini kembali. Pedagang menahan napas. Terminal yang biasanya riuh kini seolah menunggu perintah tak terlihat. Lampu kuning temaram menebarkan bayangan panjang di lantai, menandai bahwa pertarungan besar akan segera pecah. Badai yang lama terpendam di bawah kekuasaan Komar mulai menggeliat, dan malam itu, terminal menjadi saksi bahwa hari-hari penguasa sombong itu mungkin sudah dihitung. Setiap detik yang berlalu menegaskan satu hal, perubahan telah datang, dan pertarungan yang tak terhindarkan segera dimulai. Di ujung terminal, cahaya lampu kuning menyoroti dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Komar, dengan tubuh tegap dan mata penuh kesombongan, menatap Bagio yang diam di bayangan gerbang. Wajah Bagio telah menua, keriput menandai waktu dan pengalaman, tetapi matanya tetap tajam, menyimpan kilatan dingin yang sama seperti dulu, kilatan yang pernah membuat preman-preman muda gentar di hadapannya. Terminal seakan berhenti sejenak, menahan napas untuk menyaksikan pertemuan ini. Komar meludah ke tanah dan tertawa mengejek, suaranya menggelegar di tengah malam, "Siapa kau, Bagio tua? Ingin merebut tempatku?" Ia menggerakkan tubuhnya penuh percaya diri, menebar aura teror yang biasa ia lakukan. Namun, meski tertawa, di dalam dadanya muncul rasa gelisah yang sulit ia akui. Ada sesuatu tentang sosok Bagio yang membuatnya sadar bahwa malam itu bukan seperti malam-malam sebelumnya. Bagio tetap diam, ia tidak membalas ejekan Komar dengan kata-kata, hanya menatap tajam. Tatapannya seolah menembus ke dalam jiwa Komar, menelusuri setiap kelemahan, setiap rasa sombong, dan setiap langkah yang pernah membuat Komar merasa tak terkalahkan. Suasana terminal berubah sunyi, suara klakson, langkah kaki, dan percakapan seakan dibungkam oleh ketegangan yang memekakkan telinga. Komar mulai merasakan getaran yang asing di tubuhnya. Selama ini, ia terbiasa menguasai terminal dengan teror dan kekerasan, tetapi aura Bagio berbeda. Ada rasa berat yang menekan, seperti batu besar yang menimpa punggungnya. Anak buahnya menatap satu sama lain, ragu, dan untuk pertama kalinya, mereka mulai bertanya-tanya apakah penguasa sombong mereka masih tak terkalahkan. Pedagang di sekitar terminal menahan napas. Beberapa dari mereka menunduk di balik gerobak, menyaksikan dua legenda itu bertemu. Mata mereka terbuka lebar, sebagian takut, sebagian lain terselip rasa harapan. Mereka yang dulu hidup dalam teror Komar kini mulai melihat kemungkinan, mungkin ada seseorang yang bisa menghancurkan tirani itu. Terminal itu terasa seperti medan perang sebelum duel yang akan mengubah segalanya. Komar menatap Bagio lagi, menggeram, mencoba menutupi ketakutannya. Ia menendang sebuah kotak yang berserakan, memantulkan kemarahan yang membara. Namun Bagio tetap tenang. Setiap gerakan Bagio mengalir seperti air, sabar, dan penuh perhitungan. Ia tahu, sebuah langkah tergesa bisa mengakhiri pertarungan sebelum dimulai, jadi ia menunggu saat yang tepat, membiarkan Komar melakukan kesalahan. Hening itu memuncak, bahkan angin malam seolah berhenti bergerak, membiarkan terminal tenggelam dalam ketegangan. Dua legenda berdiri berhadapan, masing-masing membawa sejarah panjang dan luka masa lalu. Komar dengan sombong dan kebengisannya, Bagio dengan pengalaman dan tekad untuk menebus masa lalu. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, tatapan mereka saja cukup untuk membuat semua orang di terminal menahan napas dan menunggu ledakan yang pasti akan datang. Akhirnya, Komar menggerakkan tubuhnya, langkahnya pelan namun tegas, mencoba mendekat dengan ancaman terselubung. Bagio tetap diam, tapi matanya mengikuti setiap gerakan, setiap detik. Pedagang, anak buah, dan sopir yang mengintip dari sudut terminal tahu satu hal, malam ini, pertarungan besar akan dimulai, dan tidak ada yang akan pernah melihat terminal seperti sebelumnya. Dua legenda bertemu, dan badai yang lama tertahan kini siap meledak.
Bagio berjalan perlahan di sepanjang sisi terminal, matanya tajam memperhatikan setiap gerakan Komar. Ia tahu langsung menghadapi preman muda itu akan menjadi pertarungan mati-matian, darah bisa menetes di mana-mana, dan risiko terbesar adalah terminal yang menjadi medan perang. Tapi Bagio bukanlah pria yang gegabah, pengalaman puluhan tahun sebagai preman paling ditakuti memberinya keunggulan yang tidak dimiliki Komar. Ia mengamati setiap pola, setiap gerakan, dan setiap kebiasaan penguasa sombong itu dengan mata yang telah terasa oleh waktu. Komar berjalan di tengah kerumunan, tertawa sinis, dan memerintahkan anak buahnya untuk memperketat pengawasan. Setiap orang yang mencoba menatapnya dengan keberanian langsung ditekan atau dipukul. Tapi Bagio menatap jauh melampaui kebrutalan itu. Ia tahu kelemahan Komar, kesombongan yang tak terkendali dan rasa percaya diri yang berlebihan. Preman muda itu selalu berpikir tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya, dan itulah celah yang akan Bagio manfaatkan. Bagio mulai menghubungi beberapa wajah lama yang masih ia percayai di terminal. Mereka adalah pedagang, sopir, dan mantan anak buah yang dulu takut padanya, tetapi kini melihatnya sebagai simbol harapan. Dengan hati-hati, ia menyusun jaringan kecil, memantau pergerakan Komar dari sudut-sudut tersembunyi. Setiap informasi dikumpulkan, jalur patroli, titik lemah anak buah, tempat Komar paling rentan. Tidak ada yang luput dari perhatian Bagio. Ia menempatkan jebakan psikologis. Kadang Bagio muncul sebagai bayangan di sudut terminal, kadang terdengar suara langkahnya di malam sunyi. Komar mulai merasa terganggu, matanya menyipit, tetapi kesombongannya membuatnya tidak bisa menurunkan kewaspadaan sepenuhnya. Bagio tahu, cukup membuat Komar gelisah, dan rasa percaya diri itu akan membawanya ke kesalahan fatal. Setiap malam, Bagio menelusuri terminal dengan tenang, memeriksa setiap lorong, gerobak, dan sudut tersembunyi. Ia mengingat kembali semua strategi lama yang dulu ia gunakan untuk menguasai tempat ini, tetapi kali ini tujuannya berbeda. Ia bukan untuk menaklukkan terminal demi diri sendiri, melainkan untuk menghancurkan tirani Komar dan memberi ruang bagi pedagang yang takut. Terminal harus bebas dari tangan preman yang sombong dan kejam. Sementara itu, Komar mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Anak buahnya melaporkan keanehan, barang hilang, pedagang yang tiba-tiba berani menatapnya, bisikan-bisikan yang menyebut nama Bagio. Ia mulai merasakan tekanan, tapi sifat sombongnya mendorongnya untuk mengabaikan tanda-tanda itu. Bagio ingin preman muda itu tetap percaya diri, agar kesombongan itu menjadi senjata yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Bagio juga mulai menyiapkan skema duel yang akan memaksa konfrontasi mereka menjadi tak terhindarkan. Ia menandai titik-titik strategis di terminal, tempat yang akan menguntungkan bagi pergerakan cepatnya. Ia menghitung setiap sudut dan jarak, memastikan bahwa ketika waktu tiba, Komar tidak punya celah untuk melarikan diri atau menyerang dengan efektif. Semua ini dilakukan dengan presisi yang membuatnya hampir tak terlihat di mata musuh. Malam itu, terminal terasa seperti medan perang yang belum dimulai. Bayangan Bagio bergerak di antara tumpukan kardus, lampu temaram, dan gerobak yang ditinggalkan. Komar tertawa sombong, tetapi perlahan rasa gelisah mulai menghantuinya. Setiap napasnya terasa berat, setiap langkahnya diikuti oleh rasa waspada yang tak ia mengerti sepenuhnya. Dan di balik semua itu, Bagio tersenyum tipis, karena rencana untuk menjatuhkan penguasa sombong terminal telah siap, dan badai yang akan menghancurkan Komar semakin dekat. Terminal malam itu terasa berbeda dari biasanya. Suara langkah kaki, teriakan sopir, dan aroma bensin masih memenuhi udara, tetapi ada ketegangan halus yang merambat di antara pedagang dan sopir. Pedagang yang biasanya menunduk dan membungkuk di hadapan Komar kini menatap ke arah bayangan tua yang bergerak diam di sudut terminal. Ada rasa harapan, meski takut, yang mulai muncul, sebuah bisikan bahwa sesuatu besar akan terjadi. Komar berjalan di antara gerobak dan tumpukan kardus, matanya yang tajam menatap setiap orang yang berani menatapnya. Ia menendang gerobak seorang pedagang yang mencoba menatapnya dengan berani, menghancurkan sebagian dagangannya. Suara dentuman itu menggema, menegaskan bahwa ia masih penguasa, masih menakutkan. Anak buahnya berdiri di sekelilingnya, siap menangkis siapapun yang berani melawan. Namun, di balik tawa dan kemarahan itu, ada getaran yang berbeda di hati Komar, sebuah rasa cemas yang jarang ia rasakan. Rasa cemas itu muncul karena rumor yang mulai beredar di antara pedagang dan sopir. Nama Bagio mulai terdengar lagi,
bisik-bisik tentang legenda yang kembali menakutkan. Komar mencoba mengabaikannya, menertawakan cerita-cerita itu, tapi setiap langkah Bagio yang diam-diam bergerak di terminal mulai terasa menekan. Ia mulai menyadari, mungkin kali ini ia menghadapi lawan yang bukan sekadar manusia biasa, tetapi bayangan masa lalu yang tak bisa diremehkan. Pedagang mulai menatap Komar dengan cara berbeda. Mereka yang dulu gemetar kini menahan napas, beberapa bahkan saling bertukar pandang, berharap bahwa legenda itu benar-benar hadir untuk mengakhiri teror yang selama ini menghantui mereka. Setiap gerakan Komar kini diperhatikan lebih cermat, setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi tanda ketegangan. Terminal yang dulu hanya dipenuhi ketakutan, kini mulai berbisik tentang perubahan. Anak buah Komar mulai merasa sesuatu yang aneh. Mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat, bayangan yang bergerak cepat dan diam-diam, tetapi tidak bisa mereka tangkap. Sebagian dari mereka mulai ragu, saling bertukar pandang, dan merasa bahwa dominasi mereka mulai goyah. Komar menyadari perubahan itu, tetapi sifat sombongnya membuatnya menolak untuk mengakui rasa takut yang mulai muncul. Bagio bergerak di balik bayangan gerobak dan lorong-lorong terminal. Ia mengamati, mencatat, dan menunggu saat yang tepat. Ia tidak menyerang langsung malam itu, cukup membuat kehadirannya terasa. Setiap langkahnya membuat Komar sedikit terguncang, sedikit lebih waspada. Pedagang mulai percaya diri, meski masih takut, karena bayangan lama yang menakutkan kini menjadi simbol harapan. Terminal terasa panas, debu beterbangan setiap kali Komar menendang sesuatu atau melangkah dengan berat. Lampu temaram menebar bayangan panjang di lantai, menciptakan ilusi bahwa lebih banyak orang sedang mengintai dari sudut gelap. Komar menatap sekeliling dengan mata menyipit, mulai sadar bahwa kontrolnya atas terminal tidak lagi mutlak. Dan di hati yang paling dalam, rasa cemas itu terus tumbuh, bisakah ia menghadapi legenda yang kembali ini. Malam itu, terminal menjadi saksi perubahan yang tak bisa dihindari. Suara langkah kaki, bisik-bisik pedagang, dan ketegangan yang menggantung di udara menandai bahwa badai akan segera pecah. Komar mungkin masih terlihat kuat dan sombong, tetapi ketakutan yang jarang ia rasakan mulai muncul, sementara Bagio, bayangan masa lalu, terus bergerak diam, menyiapkan momen untuk menjatuhkan penguasa sombong terminal itu. Malam itu terminal gelap, hanya diterangi lampu temaram yang bergoyang tertiup angin malam. Komar sedang berjalan di antara gerobak pedagang ketika tiba-tiba terdengar suara berisik di sisi lorong yang biasanya sepi. Seorang pedagang terkejut saat gerobak dagangannya dilempar ke jalan, dan beberapa kotak berhamburan di lantai. Komar menatap sekeliling dengan marah, jantungnya berdebar. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tak pernah ia antisipasi. Anak buah Bagio muncul dari bayangan gelap, bergerak cepat dan diam-diam. Mereka membuka beberapa pedagang yang ditahan, mengembalikan barang curian, dan menciptakan kekacauan di titik-titik strategis Komar. Suara benturan, teriakan, dan langkah cepat memenuhi udara, mengganggu dominasi Komar yang selama ini mutlak. Pedagang menatap dengan kagum sekaligus takut, menyadari bahwa ada pihak lain yang berani melawan preman sombong itu. Komar menggeram, wajahnya merah oleh amarah yang membara. Ia menjerit, memerintahkan anak buahnya menyerang balik. Pukulan, tendangan, dan hantaman mulai tercipta di lorong-lorong terminal. Kekacauan meletus seketika, namun, meskipun ia mengerahkan semua kekuatannya, aura ketenangan Bagio terasa di seluruh terminal. Seolah legenda tua itu mengendalikan setiap langkah, setiap gerakan, tanpa harus turun tangan langsung. Bagio tidak muncul, ia tetap diam di bayangan, mengamati dari kejauhan. Setiap serangan yang dilakukan Komar dan anak buahnya sudah diprediksi, setiap langkah yang mereka ambil dikalkulasi. Strateginya sederhana, biarkan Komar membakar energi dan kesombongannya sendiri, menciptakan celah yang akan menghancurkannya saat duel terakhir nanti. Ia tahu, menyerang frontal sekarang hanya akan menimbulkan korban yang tak perlu. Kemarahan Komar semakin memuncak. Ia menendang gerobak, merobohkan beberapa kotak dagangan, dan menjerit memerintahkan anak buahnya menahan serangan musuh yang tak terlihat. Tubuhnya bergerak cepat, mencoba menguasai kekacauan, tetapi rasa gelisah semakin menggerogoti hatinya. Anak buahnya mulai ragu, menatap sekeliling, dan menyadari bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar preman biasa. Di tengah kekacauan itu, beberapa pedagang mulai menyelinap keluar dari lorong. Mereka membawa barang dagangan yang diselamatkan, menatap Komar dengan keberanian baru. Sekali lagi,
Terminal yang selama ini dipenuhi rasa takut perlahan mulai berbisik tentang perubahan. Nama Bagio mulai terdengar di setiap sudut, tidak lagi sekadar bisik, tetapi sesuatu yang nyata dan menakutkan bagi penguasa sombong itu. Komar mencoba menenangkan dirinya, menarik napas dalam, tetapi amarahnya terlalu besar untuk dikendalikan. Ia menggerakkan tubuhnya dengan brutal, menangkis dan menghantam setiap bayangan yang bergerak. Namun, kekuatan fisik saja tidak cukup. Ia mulai menyadari bahwa lawan yang ia hadapi bukan musuh biasa, ada pengalaman, kesabaran, dan strategi di balik serangan yang tampak sederhana itu. Malam itu, terminal menjadi saksi kekacauan pertama. Meski Komar berhasil mempertahankan sebagian wilayahnya, ia tahu sesuatu telah berubah. Bagio tidak menyerang secara frontal, tapi efek dari langkahnya mulai terasa, anak buah Komar goyah, pedagang mulai berani, dan rasa takut yang selama ini mutlak perlahan memudar. Ini hanyalah permulaan, pertarungan sesungguhnya masih menunggu, dan badai yang akan menghancurkan penguasa sombong terminal itu semakin dekat. Suasana terminal malam itu mulai berubah. Pedagang-pedagang kecil yang dulu gemetar di hadapan Komar kini mulai menatap ke arah penguasa sombong itu dengan mata yang berbeda. Mereka bergerak lebih berani, saling memberi isyarat diam-diam, dan menempatkan diri di jalur yang dulu dianggap berbahaya. Keberanian mereka muncul perlahan, terinspirasi oleh bayangan Bagio yang diam-diam mengamati dari sudut terminal. Seorang pedagang tua, yang dagangannya sering dirampas Komar, akhirnya mengambil langkah berani. Ia membanting dagangannya ke lantai sebagai simbol protes dan perlawanan. Matanya menatap lurus ke arah Komar, tanpa ada rasa takut. Suara dentuman kotak dagangan itu menggetarkan terminal, seperti memberi sinyal bahwa dominasi Komar mulai goyah. Komar menatap pedagang itu dan mencibir sinis. Ia tidak percaya bahwa seseorang sekecil itu berani menantangnya. Namun di dalam hatinya, rasa tidak nyaman mulai muncul. Anak buahnya menatap satu sama lain, ragu, menyadari bahwa pengaruh Bagio telah mulai mengalir ke massa, merubah dinamika yang selama ini mutlak. Setiap langkah Bagio, meski masih dari bayangan, kini terasa menakutkan karena dukungan massa mulai beralih kepadanya. Pedagang lain mulai ikut bergerak. Mereka yang sebelumnya menunduk kini saling memberi tanda, menata dagangan mereka dengan lebih percaya diri, dan mulai menatap Komar dengan keberanian yang sebelumnya mustahil. Terminal yang selama ini dipenuhi ketakutan kini mulai berbisik tentang perubahan. Rasa takut perlahan berganti dengan keberanian yang lahir dari inspirasi bayangan Bagio. Komar menggeram, mencoba menegaskan kekuasaannya dengan menendang gerobak dan membentak anak buahnya. Ia ingin menunjukkan bahwa dominasi tetap miliknya. Tetapi semakin ia mengerahkan kemarahannya, semakin pedagang dan anak buahnya sadar bahwa ketakutan lama telah mulai runtuh. Dominasi Komar tidak lagi mutlak, kekuatan sosial mulai bergeser ke arah Bagio, legenda. Yang kembali dari bayangan masa lalu. Bagio tetap diam di tempat persembunyiannya, mengamati setiap gerakan pedagang dan Komar. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa rencana kecilnya berhasil, menciptakan gelombang keberanian di terminal tanpa harus turun tangan secara langsung. Setiap langkah pedagang yang berani membuat tekanan pada Komar meningkat, setiap pandangan yang menantang membuat dominasi sombongnya terkikis perlahan. Terminal kini terasa hidup dengan ketegangan baru. Angin malam membawa aroma debu dan bensin, bercampur dengan semangat yang muncul dari pedagang. Setiap detik yang berlalu membuat Komar semakin sadar bahwa kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun tidak sekuat yang ia kira. Massa telah mulai berpihak pada bayangan tua yang diam-diam mengawasi mereka, Bagio. Malam itu, sebuah perubahan besar mulai terlihat. Pedagang yang dulu takut kini berdiri tegak, memberikan sinyal bahwa tirani Komar mungkin akan segera berakhir. Terminal merasakan angin perubahan, atmosfernya tegang, namun penuh harapan. Dan di balik semua itu, Bagio tetap diam, menunggu momen yang tepat untuk menghadirkan badai terakhir, momen yang akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai terminal. Malam itu, terminal sunyi. Lampu-lampu temaram bergetar, menebarkan bayangan panjang di lantai berdebu. Hanya terdengar suara langkah kaki yang pelan namun pasti. Di ujung lorong, dua sosok berdiri berhadapan. Komar, dengan parang berkilau di tangan, menatap Bagio yang hanya membawa tongkat besi tua. Bayangan mereka menari-nari di dinding terminal, menciptakan suasana yang mencekam, seolah ruang dan waktu berhenti untuk menyaksikan pertarungan ini. Komar memutar-mutar parangnya, suara logam beradu dengan udara malam, menghasilkan bunyi yang menegangkan. Ia tersenyum sinis, menguji keberanian lawannya.
Kau pikir tongkat tua itu bisa melawanku? Geramnya, tapi Bagio tetap diam, menatap lurus, matanya tajam seperti pisau. Ia tidak perlu membalas ejekan Komar, setiap gerakan dan tatapannya sudah cukup menimbulkan ketakutan yang halus namun menekan. Mereka bergerak dalam diam, mengitari area kecil terminal yang diterangi lampu temaram. Komar mencoba menyerang, menebas dengan cepat, tapi Bagio menangkis dengan tongkatnya, memanfaatkan berat dan presisi. Setiap benturan logam membuat percikan kecil, memantul di lantai berdebu, terdengar seperti dentuman yang menegangkan bagi siapapun yang menonton. Pedagang yang mengintip dari balik gerobak menahan napas, takut dan kagum sekaligus. Atmosfer semakin mencekam ketika keduanya saling mengukur. Komar menggerakkan tubuhnya dengan kekuatan fisik yang luar biasa, menyerang dari berbagai sisi. Bagio hanya melangkah ringan, menyesuaikan posisi, memanfaatkan celah, dan membaca setiap gerakan. Tidak ada kata-kata, tidak ada teriakan, hanya pertarungan diam yang dipenuhi strategi, ketepatan, dan pengalaman yang teruji waktu. Komar mulai merasa frustasi. Ia terbiasa mengalahkan musuh dengan kekuatan dan intimidasi, tetapi Bagio berbeda. Setiap serangan yang ia lancarkan berhasil dibaca, setiap langkahnya diantisipasi. Rasa kesombongan yang biasanya membuatnya percaya diri kini berubah menjadi rasa gelisah. Ia mulai menyadari bahwa lawannya bukan hanya seorang mantan preman, tetapi legenda yang memahami setiap kelemahan terminal dan manusia di dalamnya. Bagio perlahan menekan Komar. Dengan setiap gerakan tongkatnya, ia memaksa Komar melangkah mundur, kehilangan keseimbangan, dan melakukan kesalahan kecil. Terminal seakan hidup bersama pertarungan ini, debu beterbangan, bayangan menari, dan udara malam terasa panas oleh ketegangan yang menggantung. Anak buah Komar yang mengintip dari jauh mulai ragu, mereka tahu dominasi penguasa mereka tidak lagi mutlak. Momen-momen terhenti, ketika Komar dan Bagio saling menatap dari jarak dekat, parang berkilau, tongkat bergetar, dan dunia seolah menyempit hanya untuk mereka. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun bagi mereka yang menonton. Pedagang menahan napas, berharap mereka bisa selamat dari gelombang pertarungan yang membara. Terminal yang biasa dipenuhi ketakutan kini menjadi saksi duel legenda, antara penguasa sombong dan bayangan masa lalu yang kembali. Dan di saat yang sama, Bagio tersenyum tipis di balik tatapannya. Ia tahu ini hanyalah awal, duel bayangan pertama yang memperlihatkan kekuatan dan strategi, bukan pertarungan yang akan mengakhiri semuanya. Komar masih kuat, tapi tekanan mulai menghimpitnya. Malam itu, terminal belajar bahwa legenda tidak pernah mati, dan bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Pertarungan akhirnya pecah. Komar, penuh amarah dan kesombongan, melancarkan serangan brutal bertubi-tubi. Parangnya berkilau di bawah lampu terminal, menebas ke segala arah. Setiap gerakan penuh dendam, seolah ingin menebus rasa terhina karena bayangan Bagio yang kembali menantang kekuasaannya. Suara logam bertemu logam menggema, membuat udara malam di terminal bergetar. Bagio menangkis setiap serangan dengan presisi yang menakutkan. Tongkat besi tua di tangannya bergerak lincah, memantulkan serangan Komar tanpa cedera berarti. Setiap benturan logam terdengar seperti dentuman peringatan, memecah hening malam. Debu beterbangan, gerobak dan kardus bergeser akibat pukulan yang menghantam lantai. Terminal kini menjadi medan pertempuran hidup, di mana ketakutan dan keberanian berpadu. Teriakan Komar memenuhi lorong-lorong terminal. Anak buahnya mencoba ikut menyerang, tetapi Bagio sudah menghitung setiap gerakan mereka. Ia menendang ke arah satu anak buah Komar, membalikkan tubuhnya, dan menciptakan jarak strategis. Setiap serangan Bagio tampak sederhana, namun setiap pukulan, dorongan, dan tangkisan mengandung pengalaman puluhan tahun yang tidak mudah dilawan. Darah mulai menetes di lantai terminal. Luka kecil dan goresan muncul di tangan dan kaki keduanya akibat serangan yang brutal. Bau besi dan debu bercampur dengan aroma bensin, menciptakan atmosfer yang panas dan mencekam. Pedagang yang mengintip dari balik gerobak menahan napas, takut namun terpukau oleh duel yang begitu dahsyat. Terminal yang biasa mereka kenal kini berubah menjadi arena maut. Komar mulai frustrasi. Setiap serangan yang ia lancarkan berhasil dibaca dan ditangkis Bagio. Kesombongannya, yang selama ini menjadi kekuatan, kini menjadi kelemahan. Ia mulai kehilangan ritme, membuat kesalahan kecil yang Bagio manfaatkan dengan cepat. Tongkat besi tua itu menghentikan serangan, mengalihkan arah serangan, dan memaksa Komar mundur beberapa langkah. Bagio menekan perlahan,
tidak terburu-buru. Ia tahu ini bukan soal siapa yang paling cepat atau paling brutal, tetapi siapa yang lebih sabar dan lebih pintar dalam memanfaatkan peluang. Ia memanfaatkan setiap celah kecil Komar, membuatnya kehilangan keseimbangan dan kewaspadaan. Terminal terasa panas, seolah ikut menekan penguasa sombong itu, menandai bahwa dominasi Komar mulai retak. Suasana semakin mencekam ketika keduanya bergerak cepat, saling menukar serangan dan tangkisan. Parang beradu dengan tongkat besi, dentuman logam menggema seperti ledakan kecil di setiap sudut. Bayangan lampu temaram menari di wajah mereka, menciptakan ilusi yang menegangkan. Setiap detik terasa seperti keabadian bagi mereka yang menyaksikan, karena pertarungan ini bukan sekadar adu fisik, ini adalah adu strategi, pengalaman, dan tekad. Dan di tengah ledakan pertarungan itu, Bagio tersenyum tipis. Ia tahu ini hanyalah permulaan, bukan akhir. Komar masih kuat, masih agresif, tetapi tekanan terus menumpuk. Darah yang menetes, suara benturan, dan ketegangan yang menggantung di udara menandai satu hal, terminal tidak lagi sama, dan badai yang akan menghancurkan penguasa sombong itu semakin dekat. Komar mulai merasakan rasa sakit yang tidak biasa. Parang yang selama ini menakutkan, yang selalu mampu menundukkan siapapun, kini tak lagi seefektif menghadapi Bagio. Setiap serangannya berhasil dibaca, ditangkis, atau diarahkan oleh tongkat besi tua Bagio. Setiap benturan logam meninggalkan bekas, dan goresan pertama muncul di lengan Komar. Ia menelan ludah, mencoba menahan rasa sakit, tapi kepedihan itu mulai menembus ke dalam kesombongannya. Bagio bergerak dengan presisi luar biasa. Setiap teknik yang pernah ia kuasai puluhan tahun lalu kini kembali secara alami, seolah tubuhnya mengingat setiap pertarungan yang telah dilewatinya. Ia menangkis serangan Komar, memanfaatkan momentum untuk menyerang balik dengan akurasi yang mengejutkan. Setiap pukulan tongkatnya diarahkan tepat ke titik lemah Komar, membuat preman muda itu kehilangan ritme dan keseimbangan. Rasa sakit di tubuh Komar berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia mencoba memutar tubuh lebih cepat, menebas lebih keras, dan menekan Bagio dengan agresivitas yang tinggi. Namun, setiap serangan justru dimanfaatkan Bagio untuk menguji dan menekan lebih jauh. Parang Komar mulai tersangkut, tubuhnya terpancing melakukan gerakan terburu-buru, dan celah kecil mulai muncul di pertahanannya. Pedagang yang menyaksikan dari jauh menahan napas. Mereka melihat darah mulai menetes dari lengan dan pundak Komar. Suara benturan logam, teriakan marah, dan langkah cepat memenuhi terminal. Aura penguasa sombong itu perlahan memudar di hadapan keahlian Bagio, yang tampak tenang dan terkendali meski menghadapi serangan brutal. Terminal menjadi saksi bagaimana legenda lama mulai menundukkan tirani muda. Setiap pukulan Bagio bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Ia menekan Komar, memaksanya bergerak tanpa arah, dan menguras energi preman itu. Komar merasa dominasi yang selama ini ia bangun runtuh perlahan. Kekuasaan yang selalu ia genggam kini terasa tipis, tak lagi memihaknya. Rasa sakit di tubuhnya menjadi pengingat pahit bahwa kekuatan fisik dan kesombongan saja tidak cukup untuk menguasai terminal. Komar mencoba untuk menenangkan diri, menarik napas panjang, dan mengatur strategi baru. Namun setiap kali ia menyerang, Bagio sudah siap dengan langkah yang lebih cepat, tangkisan yang lebih presisi, dan serangan balik yang lebih tajam. Setiap detik yang berlalu membuat Komar semakin sadar bahwa ia menghadapi seorang lawan yang bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas dan berpengalaman. Di sisi lain, Bagio tetap tenang. Ia membaca gerakan Komar, mengingat celah yang muncul karena kemarahan dan rasa sakit. Ia tidak terburu-buru untuk menutup pertarungan malam itu, setiap pukulan, setiap dorongan, dan setiap gerakan diarahkan untuk menyiapkan momen penentu. Ia tahu, Komar harus menyadari kelemahannya sendiri sebelum badai terakhir benar-benar pecah. Malam itu, terminal menjadi saksi perubahan yang lebih jelas. Komar, penguasa sombong yang menakutkan, mulai tersadar bahwa kekuasaan tidak lagi memihaknya. Luka-luka yang muncul bukan hanya fisik, tetapi simbol runtuhnya dominasi lama. Bagio, bayangan masa lalu yang kembali, menunjukkan bahwa pengalaman dan strategi bisa menundukkan kekuatan brutal. Duel itu masih berlanjut, tetapi arah pertarungan kini mulai jelas, terminal mungkin akan bebas dari tirani Komar. Dalam keheningan malam yang tegang, Bagio menatap Komar dengan mata yang dingin namun penuh ketenangan. Ia melangkah maju, setiap gerakannya dipenuhi presisi yang mengerikan. Parang Komar masih berkilau di tangannya, tapi tubuhnya mulai goyah. Anak buah yang tersisa menatap dengan panik,
sadar bahwa penguasa mereka yang sombong kini berada di ambang kehancuran. Dengan gerakan cepat dan akurat, Bagio menyerang. Tongkat besi tua di tangannya menumbuk dada Komar dengan kekuatan penuh, tepat di titik yang membuat preman muda itu kehilangan keseimbangan. Dentuman itu terdengar seperti ledakan di lorong terminal, membuat debu beterbangan dan lampu temaram bergetar. Komar terduduk, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar di lantai berdebu. Mata Komar menatap Bagio, penuh campuran kebencian, marah, dan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba bangkit, menggenggam parang dengan tangan gemetar, tetapi tubuhnya tak lagi menanggapi perintah otot yang biasanya patuh pada kemauannya. Bagio hanya menatap dingin, diam, seperti bayangan masa lalu yang tak tergoyahkan. Terminal menjadi hening. Suara tawa sadis Komar yang biasa menakutkan kini sirna. Tidak ada lagi teriakan perintah, tidak ada lagi dentuman kekerasan. Hanya ada rintihan seorang penguasa yang telah kehilangan segalanya, simbol runtuhnya tirani dan dominasi yang selama ini menghantui pedagang. Pedagang dan sopir menahan napas, menyadari bahwa malam itu mereka menyaksikan sejarah. Anak buah Komar menunduk, takut dan bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kekuasaan yang selama ini mereka kagumi dan taati lenyap dalam hitungan detik. Bagio, bayangan masa lalu, telah menempatkan mereka di posisi yang sama dengan para pedagang, takut namun lega karena teror yang membelenggu terminal mulai sirna. Komar, walau terluka parah, masih mencoba menegakkan diri. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, dan matanya yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi kepedihan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia genggam hanyalah ilusi ketika lawan yang lebih cerdas dan berpengalaman muncul. Terminal, yang selama ini tunduk pada kekejamannya, kini bebas dari belenggu dominasi yang menakutkan. Bagio menurunkan tongkatnya perlahan, menatap Komar yang terduduk lemah di lantai. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, keheningan itu sudah cukup untuk menyampaikan kemenangan. Tidak ada kemenangan yang dirayakan dengan sorak-sorai, hanya rasa lega yang berat namun nyata, karena terminal kini aman dari tangan preman sombong dan kejam. Malam itu, terminal berubah selamanya. Bau debu, bensin, dan darah bercampur menjadi saksi bisu kejatuhan penguasa sombong. Nama Komar, yang dulu menebar teror, kini hanya tersisa sebagai legenda yang kalah, sementara Bagio, bayangan masa lalu, berdiri sebagai simbol keadilan dan keberanian. Terminal, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasakan kedamaian yang lama tertunda. Terminal malam itu berubah menjadi saksi bisu pertumpahan darah terakhir. Darah Komar mengalir di lantai berdebu yang selama ini ia kuasai dengan tangan besi. Setiap tetes menandai runtuhnya tirani yang menakutkan, setiap bercak menjadi simbol berakhirnya dominasi seorang preman yang sombong dan kejam. Lampu terminal yang temaram memantulkan kilau merah di lantai, menciptakan bayangan mencekam namun penuh arti. Pedagang dan warga menonton dari jauh, menahan napas. Beberapa meneteskan air mata, mengenang rasa takut yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Ada yang tersenyum tipis karena akhirnya merasakan kebebasan, sementara yang lain masih terpaku, takut menghadapi kenyataan bahwa kematian dan kekerasan begitu nyata. Terminal, yang dulu hanya diwarnai ketakutan, kini dipenuhi dengan keheningan yang syarat makna. Komar terduduk di lantai, napasnya terengah, matanya menatap Bagio dengan campuran kebencian dan ketakutan. Tubuh yang dulu perkasa kini rapuh, dan kekuasaan yang selalu ia banggakan hilang dalam sekejap. Anak buahnya menunduk, bingung, menyadari bahwa penguasa yang mereka hormati dan takuti selama ini telah kalah oleh legenda yang kembali dari masa lalu. Bagio berdiri tegak, tongkat di tangannya menegaskan kemenangan tanpa harus mengangkat suara. Ia menatap sekeliling terminal, menyaksikan pedagang dan warga yang mulai keluar dari persembunyian mereka. Keheningan itu berat, tetapi mengandung kelegaan yang mendalam. Tidak ada tawa sadis, tidak ada ancaman, hanya rasa lega dan perlahan munculnya harapan baru. Suasana terminal terasa aneh, sepi namun hidup. Debu beterbangan, aroma darah dan bensin bercampur, dan langkah kaki yang biasanya terdengar tegas kini hening. Semua orang menyadari satu hal, kekuasaan bisa runtuh, bahkan bagi yang paling kejam sekalipun. Nama Komar, yang selama ini membuat siapapun gemetar, kini menjadi legenda yang kalah, sementara Bagio menjadi bayangan yang tak bisa diabaikan. Beberapa pedagang mulai berani melangkah maju, menatap tubuh Komar dengan hati-hati. Mereka tidak menyerang, hanya ingin memastikan bahwa tirani benar-benar berakhir.
Di wajah mereka terlihat kelegaan, tetapi juga kesedihan. Mereka menyadari bahwa meskipun kekuasaan Komar telah runtuh, harga yang dibayar terminal untuk kebebasan ini terlalu tinggi, darah dan ketakutan yang telah tertumpah bertahun-tahun. Bagio menurunkan tongkatnya perlahan, langkahnya ringan tapi mantap. Ia tidak mengeksekusi Komar, tidak menambah pertumpahan darah. Ia hanya berdiri di tengah terminal, menjadi simbol pengingat bahwa kekuatan fisik yang kejam bukanlah jalan untuk menguasai orang lain. Terminal kini bebas, tetapi semua orang memahami bahwa kebebasan ini diperoleh melalui perhitungan, keberanian, dan pertumpahan darah terakhir yang tak terelakkan. Malam itu, terminal menjadi saksi sejarah. Darah Komar yang menetes di lantai menjadi bukti runtuhnya tirani. Mata pedagang yang menyaksikan berubah dari takut menjadi harapan. Bagio, bayangan legenda masa lalu, tetap berdiri sebagai pelindung terakhir, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan bahwa keadilan dan keberanian kini menjadi hukum yang berlaku. Terminal, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasakan kedamaian yang lama tertunda. Terminal malam itu begitu sunyi. Lampu temaram memantulkan bayangan Bagio yang berdiri di tengah lantai berdebu. Darah dari pertarungan sebelumnya masih menempel di ujung tongkat dan bajunya. Tidak ada tawa sadis, tidak ada teriakan amarah, hanya keheningan yang menandai babak baru bagi terminal yang selama ini dipenuhi ketakutan. Angin malam bergerak perlahan, membawa aroma debu bercampur darah, seolah menyambut era baru yang lebih tenang. Pedagang-pedagang yang dulu menunduk di hadapan Komar kini mulai keluar dari persembunyian mereka. Beberapa menatap Bagio dengan kagum, sebagian lain menunduk hormat. Mereka menyadari bahwa kehadiran pria tua ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan keamanan dan kedamaian yang baru tercipta. Terminal yang sempat hidup dalam teror kini merasakan napas lega pertama setelah bertahun-tahun. Bagio menatap sekeliling dengan mata yang lelah namun tetap waspada. Tubuhnya berdarah dan lecet, napasnya berat, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia bukan lagi penguasa, bukan lagi preman yang menebar ketakutan. Ia adalah bayangan masa lalu yang kembali untuk menegakkan keadilan, menjadi pelindung yang hadir ketika kekuasaan yang kejam telah runtuh. Setiap langkahnya terasa ringan namun penuh kewaspadaan. Debu beterbangan di udara ketika Bagio perlahan melangkah melewati gerobak dan kardus yang berserakan. Ia memeriksa terminal, memastikan tidak ada ancaman tersisa. Setiap lorong, setiap sudut, dan setiap bayangan ia amati dengan hati-hati. Ia tahu bahwa meski Komar telah jatuh, keamanan terminal bukan hal yang bisa dianggap remeh. Bagio berdiri bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penjaga terakhir yang memilih menjaga daripada menaklukkan. Pedagang mulai menata dagangan mereka kembali. Tawa pelan terdengar dari beberapa sudut, terdengar seperti musik lembut. Setelah badai, mereka menatap satu sama lain, saling memberi senyum tipis, merasakan kebebasan yang baru. Terminal yang dulu sunyi oleh ketakutan kini perlahan dipenuhi harapan. Suasana hening itu tidak menakutkan, sebaliknya, itu adalah suara kedamaian yang baru saja lahir dari kekacauan. Bagio berjalan di tengah terminal, sesekali menatap ke arah gerbang tempat Komar terjatuh. Ia tidak mengeksekusi, tidak membalas dendam. Ia tahu kekuasaan yang diambil dengan kekerasan hanya akan membawa kesedihan. Ia menundukkan kepala, menyadari bahwa peran terpentingnya bukan menjadi penguasa, melainkan menjadi simbol bahwa keberanian dan keadilan dapat hadir bahkan dari bayang-bayang masa lalu. Angin malam berhembus lembut, menyapu darah dan debu yang masih tersisa. Terminal terasa lega, seperti menarik napas panjang setelah lama tercekik. Pedagang dan warga mulai bergerak perlahan, menata kembali aktivitas sehari-hari. Keheningan yang ada kini bukan keheningan ketakutan, tetapi keheningan penuh pengharapan, keheningan yang menandai awal kebebasan yang nyata. Di tengah semua itu, Bagio tetap berdiri, mata menatap ke kejauhan. Ia tahu malam ini hanyalah awal. Terminal mungkin aman untuk saat ini, tetapi dunia selalu berubah. Ia tidak membutuhkan kekuasaan, tidak ingin menjadi raja. Ia hanya hadir untuk menjaga, menjadi pelindung terakhir yang lahir dari bayang-bayang masa lalu, siap berdiri ketika ancaman kembali muncul. Terminal, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasakan kedamaian yang sejati. Kabar tentang kejatuhan Komar menyebar cepat, berbisik dari satu lorong ke lorong lain, dari pedagang ke sopir bus, hingga ke gang-gang sempit di seluruh kota. Terminal, yang selama bertahun-tahun menjadi sarang ketakutan, kini menjadi simbol perubahan. Nama Bagio mulai terdengar, tidak lagi sebagai preman,
tetapi sebagai legenda yang muncul dari bayang-bayang masa lalu untuk menegakkan keadilan. Preman-preman lain yang mendengar kabar itu mulai berpikir dua kali sebelum bertindak. Mereka yang selama ini menebar teror melihat bagaimana seorang pria parubaya, yang pernah ditakuti sendiri, mampu menghancurkan tirani Komar. Kisah itu menanamkan rasa takut baru, bukan takut terhadap kekerasan, tetapi takut menghadapi keberanian yang terukur dan pengalaman yang tajam. Pedagang dan sopir yang dulu menunduk ini mulai berbicara lebih terbuka tentang malam itu. Mereka mengenang bagaimana Bagio menghadapi Komar, bagaimana ketenangan dan strategi mengalahkan kekuatan brutal, dan bagaimana keberanian seorang manusia biasa bisa menimbulkan perubahan besar. Setiap cerita yang mereka bagikan memperkuat legenda Bagio, menyebarkan inspirasi ke seluruh kota. Terminal itu sendiri menjadi pusat perhatian. Setiap orang yang melewati tempat itu merasakan aura berbeda, debu dan aroma bensin masih tersisa, tetapi kini diiringi oleh semangat baru. Pedagang menata gerobak dengan percaya diri, sopir menyiapkan bas dengan tenang, dan lorong-lorong yang dulu dipenuhi ketakutan kini dipenuhi langkah-langkah yang ringan namun mantap. Terminal menjadi simbol hidup bahwa ketakutan bisa digantikan dengan keberanian. Bagio tetap diam, menatap sekeliling dengan mata yang waspada namun damai. Ia tahu kisahnya telah menyebar, tetapi ia tidak mencari pujian atau pengakuan. Ia hadir bukan untuk menguasai, tetapi untuk memastikan bahwa terminal tetap aman. Nama Bagio menyebar, tetapi ia tetap menjadi bayangan yang menjaga dari jauh, sosok yang tidak menuntut kekuasaan, hanya menghadirkan keadilan. Di gang-gang kota, preman-preman yang mendengar cerita mulai menahan diri. Mereka tidak berani lagi bertindak semena-mena, karena terminal telah menjadi pelajaran keras, kekuasaan yang dibangun atas ketakutan bisa runtuh ketika seseorang dengan pengalaman dan keberanian muncul. Kisah Bagio menjadi peringatan, simbol bahwa dominasi brutal bukan segalanya. Anak-anak terminal, yang dulu menunduk takut melihat Komar, kini menatap lorong-lorong dengan kagum. Mereka mendengar cerita tentang pertarungan, darah, dan keberanian yang menaklukkan tirani. Dalam bisikan mereka, muncul kekaguman dan inspirasi, bahwa keberanian bisa lahir dari siapa saja, dan legenda tidak selalu lahir dari ketakutan, tetapi dari tindakan yang benar. Terminal, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hidup dengan cara yang berbeda. Setiap sudut menjadi saksi sejarah, setiap langkah di lorong menandai kebebasan baru, dan setiap cerita yang tersebar menegaskan satu hal, Bagio bukan lagi preman yang ditakuti, tetapi legenda yang membawa harapan. Terminal menjadi simbol, tempat di mana keberanian mengalahkan kekuasaan brutal, dan masa depan mulai terasa lebih cerah. Terminal pagi itu tenang, langit lembayung memantulkan cahaya lembut ke lantai berdebu, sementara pedagang mulai menata gerobak mereka dengan langkah yang mantap. Bagio berjalan menyusuri lorong-lorong terminal, setiap langkahnya ringan namun penuh kewaspadaan. Ia menatap sekeliling, melihat tempat yang dulu menjadi medan pertarungan hidup dan mati kini penuh dengan kehidupan yang damai. Di setiap sudut terminal, Bagio melihat bayangan masa lalunya. Ia teringat wajah-wajah yang pernah ia takuti, para preman yang pernah ia tundukkan, dan semua tindakan kejam yang pernah ia lakukan demi dominasi. Kenangan itu muncul seperti film yang bergerak lambat di matanya, mengingatkan bahwa ia sendiri pernah menjadi bagian dari kekerasan yang kini telah berakhir. Namun, kali ini senyumnya tipis namun tulus. Darah yang pernah ia tumpahkan, kekerasan yang pernah ia lakukan, semuanya kini memiliki arti baru. Tidak lagi untuk menakut-nakuti atau menaklukkan orang lain, tetapi untuk melindungi terminal dan memastikan bahwa tidak ada lagi tirani yang menindas. Setiap langkah Bagio kini terasa ringan karena beban masa lalu berubah menjadi tanggung jawab dan penebusan. Ia berhenti di dekat gerobak pedagang tua yang dulu sering disiksa Komar. Pedagang itu tersenyum, menyapa Bagio dengan hormat. Bagio membalas dengan anggukan sederhana, menolak pujian atau pengakuan. Ia tidak kembali menjadi penguasa, ia hanya hadir sebagai bayangan yang menjaga. Terminal kini aman, dan itu cukup untuk memberi makna baru pada setiap luka dan pertumpahan darah yang pernah terjadi. Bagio menatap ke arah lorong gelap, tempat pertarungan terakhir melawan Komar berlangsung. Ia mengingat rasa sakit, ketegangan, dan ketakutan yang muncul di malam itu. Namun, kini lorong itu tenang, tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya ada suara langkah pedagang yang menata dagangan mereka, suara bas yang mulai bersiap, dan hembusan angin yang membawa aroma debu dan harapan. Bayangan masa lalu itu tidak lagi menakutkan Bagio.
Ia belajar bahwa masa lalu bukan hanya tentang penyesalan, tetapi juga tentang pelajaran. Setiap tindakan yang pernah ia lakukan kini menjadi fondasi untuk keberanian yang menuntun terminal keluar dari ketakutan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa meski masa lalunya gelap, hasil dari keberanian dan strateginya kini membawa cahaya bagi orang-orang di terminal. Pedagang muda mendekat, menawarkan air dan kain untuk membersihkan debu yang menempel di tubuh Bagio. Ia menolak dengan lembut, tersenyum kepada mereka. Ia tidak lagi memerlukan pengakuan, karena yang penting adalah terminal tetap aman. Kehadiran Bagio adalah simbol, bayangan masa lalu yang berubah menjadi pelindung, legenda yang tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari keberanian dan keadilan. Terminal kini benar-benar hidup dengan cara baru. Setiap lorong, setiap gerobak, setiap langkah manusia di tempat itu menandai awal baru. Bagio berjalan perlahan, menatap sekeliling, merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Ia tahu bayangan masa lalunya akan selalu ada, tetapi kini bayangan itu bukan ancaman, ia adalah pengingat bahwa keberanian dan penebusan mampu mengubah tempat yang dulu penuh ketakutan menjadi rumah yang aman bagi semua. Terminal kini mulai pulih, debu perlahan disapu, gerobak kembali tertata rapi, dan aroma makanan pedagang menyebar ke seluruh sudut. Anak-anak berlari-lari di antara lorong yang dulu dianggap berbahaya, tertawa riang tanpa takut. Suasana yang dulunya mencekam kini dipenuhi energi kehidupan yang baru, tanda bahwa perubahan telah benar-benar terjadi. Pedagang berdagang dengan percaya diri. Mereka menata dagangan, saling menyapa, dan tersenyum pada sesama. Tidak ada lagi bayangan komar yang menakutkan, tidak ada lagi ancaman yang membuat langkah mereka berhenti. Terminal, yang selama bertahun-tahun hanya tempat mereka bertahan hidup, kini menjadi ruang yang aman untuk beraktivitas. Namun, Bagio berjalan perlahan di antara lorong-lorong terminal, matanya tetap waspada. Ia menatap setiap sudut dengan seksama, memastikan tidak ada ancaman yang tersisa. Damai ini rapuh, pikirnya. Kejahatan bisa muncul kapan saja, dan ia tahu tugasnya belum sepenuhnya selesai. Terminal membutuhkan pengingat, seseorang yang hadir bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menjaga. Bagio tidak memaksakan dirinya menjadi penguasa. Ia berdiri diam, hanya mengamati. Setiap langkah pedagang yang mantap, setiap tawa anak-anak, menjadi bukti bahwa terminal kini aman. Tetapi ia menyadari bahwa keamanan itu bisa hilang dengan cepat jika ia lengah. Bayangan masa lalunya selalu mengingatkan bahwa kekuasaan yang dipegang dengan ketakutan selalu rapuh. Anak buah Bagio yang setia bergerak di sekeliling terminal, membantu menjaga ketertiban. Mereka menatap pedagang yang bebas beraktivitas, tersenyum tipis, menyadari bahwa perubahan nyata telah terjadi. Terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini hidup dengan keseimbangan baru, antara kebebasan dan kewaspadaan, antara damai dan kesiagaan. Bagio berjalan ke tengah terminal, menatap ke arah gerbang utama. Ia melihat lorong-lorong yang dulunya penuh ancaman kini tenang, namun ia tetap merasa ada sesuatu yang bisa muncul kapan saja. Ia tahu bahwa tugasnya bukan untuk menaklukkan manusia lain, tetapi untuk menjadi pengingat bahwa keberanian dan kewaspadaan selalu diperlukan agar damai bertahan. Pedagang dan warga mulai menyadari kehadiran Bagio. Mereka tidak takut, tapi menghormatinya sebagai pelindung. Ia bukan raja, bukan penguasa, tetapi bayangan yang menjaga agar ketakutan tidak kembali. Terminal kini memiliki pelindung yang sadar akan tanggung jawabnya, seseorang yang memahami bahwa kedamaian bisa hilang sekejap jika tidak ada yang menjaga dengan bijak. Malam itu, terminal kembali sunyi, namun kali ini sunyi yang berbeda. Tidak ada ketakutan, tidak ada ancaman. Hanya ada kesadaran bahwa damai itu rapuh, dan pelindung yang bijak selalu siap berdiri. Bagio menatap ke kejauhan, matanya tetap waspada, tapi hatinya tenang. Terminal kini aman, dan legenda seorang bayangan masa lalu yang menjadi pelindung hidup di setiap sudutnya. Nama Bagio mulai berbisik di lorong-lorong terminal, terdengar dari mulut pedagang, sopir, hingga para warga yang melintas. Kisah tentang bagaimana seorang pria parubaya, bayangan masa lalu yang kejam, mampu menundukkan komar dan mengakhiri tirani menyebar perlahan. Setiap orang yang mendengar cerita itu merasakan kekaguman dan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Bagio sendiri tetap diam. Ia tidak mencari pengakuan, tidak mengangkat tangan untuk diperintah atau dipuji. Ia berjalan di antara gerobak dan pedagang, matanya menatap setiap sudut terminal, memastikan tidak ada yang mengancam. Meskipun namanya kini disebut-sebut, ia tetap menjadi bayangan,
pelindung yang hadir bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menjaga kedamaian yang rapuh. Terminal kini menjadi simbol baru. Setiap sudut, lorong, dan gerobak menceritakan kisah keberanian dan pengorbanan. Pedagang berdagang tanpa takut, anak-anak bermain di sudut yang dulu berbahaya, dan sopir bus menyiapkan perjalanan mereka tanpa rasa was-was. Tempat ini menjadi bukti bahwa tirani bisa dihapus oleh seseorang yang berani menghadapi kegelapan masa lalu. Orang-orang mulai menatap Bagio dengan hormat, bukan karena takut, tetapi karena pengakuan atas keberaniannya. Mereka menyadari bahwa legenda bukan selalu lahir dari kekejaman atau ketakutan, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kejahatan dan memastikan keadilan. Setiap gerakan Bagio di terminal menjadi pengingat bagi mereka bahwa keberanian bisa muncul dari siapa saja, bahkan dari seorang mantan preman. Kisah kejatuhan Komar menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Pedagang muda menceritakannya kepada anak-anak mereka, sopir bus berbagi kisahnya dengan rekan perjalanan, dan terminal menjadi tempat di mana legenda Bagio hidup di setiap sudut. Ia bukan raja, bukan monster, tapi legenda hidup yang menaklukkan tirani dengan tangan sendiri. Bagio berjalan di tengah terminal, menatap gerbang utama dan lorong-lorong yang kini aman. Ia tahu bahwa meskipun hari ini aman, dunia selalu berubah, dan ancaman bisa muncul kembali. Tetapi ia percaya bahwa keberanian, strategi, dan keteguhan hati dapat mengubah tempat yang gelap menjadi simbol harapan. Terminal menjadi bukti nyata bahwa darah dan keberanian bisa menegakkan keadilan. Pedagang menata dagangan mereka, anak-anak bermain, dan kehidupan normal perlahan kembali. Terminal, yang dulu dipenuhi ketakutan, kini hidup dengan energi baru. Setiap langkah di lorong menjadi tanda kebebasan, setiap tawa anak-anak menjadi simbol harapan, dan setiap pandangan yang tertuju pada Bagio menjadi penghormatan pada legenda yang lahir dari keberanian. Di tengah semua itu, Bagio tetap menjadi bayangan yang menjaga. Ia tidak meminta pengakuan, tetapi namanya telah terukir dalam sejarah terminal. Ia adalah legenda baru, bukan karena kekuasaan, bukan karena ketakutan, tetapi karena keberanian untuk menghancurkan tirani dan menghadirkan keadilan. Terminal kini bebas, aman, dan hidup, sebuah simbol yang tak akan pernah terlupakan. Di bawah cahaya senja yang hangat, Bagio berdiri di tengah terminal. Lampu-lampu temaram memantulkan bayangan tubuhnya, yang kini terlihat lelah namun tenang. Ia menatap lorong-lorong yang dulu dipenuhi ketakutan, melihat gerobak-gerobak yang kembali tertata rapi, dan menyaksikan pedagang yang berdagang dengan senyum di wajah mereka. Udara malam membawa aroma debu dan harapan, tanda bahwa babak baru telah dimulai. Preman Komar telah tewas, dan tirani yang menakutkan itu kini menjadi bagian sejarah. Tidak ada lagi langkah yang menakutkan, tidak ada lagi teriakan penuh amarah yang menimbulkan rasa takut. Terminal, yang dulunya menjadi simbol ketakutan dan dominasi, kini bebas. Setiap sudut lorong, setiap gerobak pedagang, dan setiap wajah warga menjadi saksi bahwa keberanian dan keadilan telah menang. Orang-orang tersenyum, berbicara dengan ringan, dan menata dagangan mereka tanpa rasa takut. Anak-anak bermain di sudut-sudut terminal yang dulu berbahaya, lari-lari sambil tertawa riang. Suasana yang sempat mencekam kini dipenuhi kehidupan dan energi baru. Terminal hidup kembali, bukan sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai rumah bagi mereka yang pernah berjuang untuk bertahan. Bagio menunduk sejenak, menyadari perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia bukan pahlawan, bukan raja, dan tidak menuntut pengakuan. Ia hanyalah bayangan terakhir, mantan preman yang kembali untuk menegakkan keadilan, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang menderita di bawah tangan kejam seseorang. Setiap tetes darah yang pernah ia tumpahkan kini memiliki arti baru, perlindungan dan harapan bagi banyak orang. Pedagang kecil mendekat, menunduk hormat, membawa kain dan ember untuk membersihkan sisa pertarungan. Bagio tersenyum tipis, menolak pujian atau gelar apapun. Ia tahu bahwa kedamaian terminal tidak boleh bergantung pada satu orang atau ketakutan. Ia hadir bukan untuk berkuasa, tetapi untuk memastikan bahwa keberanian dan keadilan tetap menjadi hukum yang hidup di setiap lorong. Terminal kini menjadi simbol kehidupan dan keberanian. Setiap langkah di lorong, setiap suara pedagang yang menata dagangan, dan setiap tawa anak-anak menjadi pengingat bahwa masa lalu kelam bisa digantikan oleh harapan. Terminal yang dulunya menakutkan kini menjadi tempat aman, dan legenda Bagio hidup sebagai inspirasi bagi mereka yang pernah melihat ketakutan dan tetap bertahan. Bayangan senja panjang menyelimuti terminal,
dan Bagio berdiri diam, memandang ke horizon. Ia tahu ancaman bisa datang kapan saja, tetapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terminal bernapas lega. Semua orang tahu bahwa di balik kedamaian itu, ada seorang pelindung yang hadir tanpa pamrih, sosok yang memilih melindungi daripada berkuasa. Terminal yang dulunya dipenuhi ketakutan kini menjadi tempat kehidupan, rumah bagi pedagang, sopir, dan anak-anak yang bermain bebas. Legenda Bagio akan selalu hidup, bukan sebagai tiran atau penguasa, tetapi sebagai bayangan yang menjaga, simbol keberanian dan keadilan. Dan di setiap langkah yang mereka ambil, di setiap senyum yang muncul, terminal itu akan selalu mengingat satu hal, kekejaman bisa diakhiri, dan keberanian dapat mengubah nasib banyak orang.